Halo teman-teman Leo, apa kabar? Kali ini kita bakal melihat keberuntungan kamu dan keajaiban kamu di tahun 2022. Oke, buat Leo dan mungkin bukan sekedar Leo, tapi juga mungkin cross-watcher bisa. Silahkan nonton video ini, karena sekarang kita bakal membahas zodiak Leo, tentang keberuntungan dan juga keajaiban Leo di tahun 2022. Kita langsung shuffle kartunya aja teman-teman. Yang jelas, kita yakin sekali bahwa setiap orang kepengen mengalami suatu perubahan-perubahan, memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, ya, memiliki kehidupan yang lebih indah daripada sebelumnya. Oke, kita akan melihat, dan saya sengaja membuat video ini lebih mengarahkan atau fokus kepada hal-hal yang positif, ya. Seperti misalnya, kita lebih melihat, mengarah kepada keberuntungannya apa, keajaibannya apa, gitu kan. Supaya apa? Supaya kita tersugesti menjadi lebih positif, ya. Karena perasaan positif, pikiran positif itu akan menghantarkan kita kepada suatu kondisi medan energi yang positif. Jadi kalau misalnya kita medan energinya positif, didasari oleh pikiran-pikiran yang positif, mental yang positif, jiwa yang positif, hati yang baik, yang positif, insya Allah itu semuanya akan berpengaruh kepada kehidupan kita juga, kepada kesehatan kita juga, kepada rezeki kita juga, dan segala macam yang ada dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, dengan mengangkat tema keberuntungan dan keajaiban, saya berharap ini menjadi sebuah afirmasi positif, menjadi sebuah visualisasi positif, menjadi sebuah doa yang positif buat kita semuanya. Oke? Nah, sekarang saya akan coba buka kartu demi kartu. 10 kartu aja saya buka. Di baris pertama nanti kita baca. Oke. Satu lagi. Oke. Baik teman-teman, saya akan langsung melihat situasi dan kondisi Leo, ya. Kehidupan Leo secara umum, saya melihat di sini ada beban-beban berat yang dirasakan oleh Leo. Ada beban berat semacam pekerjaan, ya, semacam perasaan-perasaan yang memang rasanya itu mengganggu banget gitu loh. Di sini saya melihat ada semacam beban yang memang sudah kamu pikul begitu lama, sudah kamu kamu jalani dengan begitu lama, dengan begitu sabar, dengan ya pokoknya dengan segala macam upaya deh. Tetapi saya melihat di sini beban ini di tahun 2022 ini akan terlepas, ya. Akan terlepas, dan kamu memulai suatu kehidupan yang baru dengan kekuatan-kekuatan yang baru, dengan pengalaman baru, dengan semacam kamu mendapatkan penghargaan, ya. Meskipun bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan dan alam semesta. Kamu memulai suatu kehidupan baru. Di tahun 2022, kamu lepas dari segala macam bentuk penderitaan yang selama ini kamu pikul, yang selama kemarin kamu emban, ya, yang kamu rasakan dengan prihatin, dengan dengan susah payah, itu kamu coba lepaskan. Tapi saya melihat di tahun 2020 ini semua itu terlepas satu demi satu, ya, secara perlahan lepas. Nah, untuk lepas dari semua itu tentu tidak serta-merta ujuk-ujuk, tahu-tahu begitu, tidak. Tapi berdasarkan hal-hal yang kamu lakukan, seperti misalnya kamu melakukan releasing, kamu melakukan pelepasan, kamu melakukan membangun konsep keikhlasan, kemudian kamu menaikkan level energi, gitu kan. Nah, ketika level energi seseorang menjadi semakin bagus, ya, yang tadinya misalnya kita selalu bilang, ya, energi seseorang, energi manusia itu ada di angka 20 sampai dengan angka 700. Nah, 700 itu sampai dengan 1700 plus, gitu kan. Nah, kalau standarnya itu adalah di angka 200. Nah, kalau di angka 200 ke bawah itu kurang bagus, karena di angka 200 ke bawah itu adalah ketakutan, gitu kan. Terus kemudian keputusasaan, terus kemudian turun lagi menjadi apati dan sebagainya. Nah, kita harus berada di posisi 200 minimal, ya. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 250. Minimal di situ ada keberanian, ada netral, gitu kan, perasaan netral, sehingga ketika kita ada masalah-masalah tertentu, kita bisa semakin legowo. Nah, kalau kita bicara tentang keikhlasan, harus ikhlas, harus legowo, gitu kan.
memang tidak semudah itu teman-teman, karena ada semacam pembelajaran yang harus kita pahami, terutama di masalah level energi ya. Jadi kita harus tahu tingkatan-tingkatannya, karena dari step-step itu kita akan semakin tahu bahwa oh ternyata ketika aku masih di step marah gitu loh, itu berarti aku harus menaikkan lagi ke level atasnya gitu kan. Nah setelah kita nanti di level atasnya, aku berarti harus menaikkan lagi di level selanjutnya. Nah itu seperti itu. Nah itu adalah proses yang dilakukan Leo untuk mencapai pelepasan gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, semua ada prosesnya. Tapi kalau aku lihat intinya di sini kamu sudah mulai mengalami pelepasan. Di tahun 2022 ini kamu mengalami pelepasan ya, terlepas satu persatu. Dan kemudian kamu memulai suatu kehidupan baru. Nah, di situ menariknya lagi adalah setelah kamu melepaskan dari beban-beban itu, beban yang selama ini kamu pikul dilepas satu persatu dengan keikhlasan, maka disitulah datang keajaiban-keajaiban. Apa? Yaitu keajaibannya adalah kamu akan mendapatkan banyak tawaran, ya baik tawaran dari orang langsung gitu kan, dari pihak lain, entah itu tawaran pekerjaan, entah itu tawaran hal-hal lain lah ya, hal-hal kecil lainnya gitu kan, entah pekerjaan, entah tawaran bermain gitu kan, main dong sini loh. Itu kecil, itu hal sepele, tapi hal yang menurut aku bukan sesuatu yang harus diabaikan ya, harus diperhatikan malahan ya. Berteman baik, teman sosial baik dan sebagainya. Nah memang pada saat itu kamu akan ngerasa kayak gue ada perasaan kalah dalam peperangan, kalah dalam bersaing, kalah dalam suatu kompetisi dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, perasaan kalah itu akan menjadikan kamu itu mengerti ya, bahwa ini sebetulnya bukan suatu kekalahan, tetapi kita lebih ke mengalah tapi untuk menang, mengalah tapi untuk melepaskan sesuatu yang menjadi beban, mengalah untuk menjadi seseorang yang semakin bijaksana. Jadi arahnya ke sana. Nah, itu gambaran yang saya dapatkan di tahun 2022. Jadi artinya keberuntungan dan keajaiban yang kamu dapatkan selain pelepasan beban energi, kemudian kamu mengawali suatu kehidupan baru, kamu mendapatkan tawaran banyak nih, pekerjaan, rezeki dan sebagainya, kamu juga mendapatkan perasaan yang semakin baik, yaitu kamu menjadi seorang yang semakin bijaksana ya. Itu yang saya rasakan. Nah kemudian di sini saya melihat ada King of Pentacles, artinya bahwa kesejahteraan kamu itu semakin bagus. Kamu semakin mapan, semakin settle, semakin bijaksana. Artinya gini, dengan kamu mendapatkan rezeki yang baik, kamu tuh juga berbagi. Kamu mau untuk berbagi, kamu mau untuk bersedekah lah dan sebagainya semacam itu. Jadi secara kehidupan sosial kamu itu semakin baik. Ini penting teman-teman ya, kehidupan sosial itu kita harus perhatikan, karena disitulah sebetulnya kita akan merasa juga tenang, damai dan sebagainya. Ketika kita baik sama orang lain, itu kita juga merasa tenang dan damai gitu kan. Makanya apa? Pada tingkatan level energi, di tingkatan level 500 itu di situ ada love, ada cinta. Jadi kita melihat segala sesuatu itu dengan cinta, perasaan cinta. Jadi kita lebih banyak excuse, kita banyak memaafkan orang lain, memaklumi. Kalau misalnya ada orang lain yang bertingkah aneh dan sebagainya di depan kita, itu kita bisa memaafkan, kita bisa excuse. Nah, semua itu karena kita melihatnya dengan cinta ya. Ketika kita melihat dengan cinta, segala sesuatu kita memandangnya dengan positif. Maka yang terjadi adalah pemancaran energi positif. Jadi gelombang elektromagnetiknya, elektronya itu memancar dengan positif. Sehingga apa? Insya Allah kamu juga akan menariknya, magnetiknya itu juga menarik hal-hal yang positif juga. Maka kehidupan ini semakin indah, semakin baik, semakin semakin enak lah, semakin enak gitu loh. Oke, kita akan melihat di kartu berikutnya. Kita shuffle lagi. Ini hampir sama ya, Ace of Swords sama Ace of Cups, jadi hampir sama.
Artinya bahwa kamu memang benar-benar fokus kepada memulai satu kehidupan baru. Kalau ini adalah kehidupan baru dengan penuh kegembiraan, penghargaan dan sebagainya, di sini adalah Ace of Sword, di mana kamu tuh akan mendapatkan keberanian, ya. Tapi ingat teman-teman, di sini saya melihat bahwa ada the High Priestess, ya. Artinya bahwa hitam putihnya kehidupan itu selalu ada, ya. Jadi selalu ada. Bahwa pengaruh di lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga akan berpengaruh. Tapi ternyata gini, nggak usah khawatir ketika energi kita semakin bagus, level energi kita semakin baik, kita semakin punya prinsip, itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau misalnya ada orang lain yang berkata jelek atau apa dan sebagainya, itu sudah tidak berpengaruh buat kita. Karena kita melihatnya dengan senyum, kita melihatnya dengan ya permakluman, kita melihatnya dengan santai, ya. Jadi tetap akan ada sesuatu yang harus kamu waspadai, tapi ini sudah tidak ngaruh lah buat kamu. Di sini saya melihat bahwa kamu kadang akan merasakan kembali momen-momen teringat masa lalu, kamu merasakan kembali masa lalu yang pahit, yang kelam, yang menyakitkan, yang bikin trauma dalam kehidupan kamu. Tetapi cara pandang kamu di sini sudah berbeda. Ketika melihat masa lalu, kamu melihatnya dengan rasa syukur. Ya Tuhan, terima kasih aku pernah ada di sana. Terima kasih aku pernah mengalami sakit yang luar biasa. Nah, cara pandangnya sudah berbeda. Bukan melihat masa lalu dengan meratapi, tapi kamu melihat masa lalu dengan bersyukur. Nah, itu bertanda bahwa kamu juga mendapatkan keajaiban. Kamu memiliki keberuntungan. Karena apa? Tuhan masih memberikan kesempatan hidup di tahun 2022 dan seterusnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur sampai melihat anak cucu kita ke depan, gitu kan? Nah, ini kartu ke-9 adalah gambaran kartu yang bagus, keberlimpahan. Bahwa ternyata di tahun 2022 itu adalah sebuah awal kamu akan merasakan atau memiliki keberlimpahan secara materi. Tidak hanya materi, tapi juga secara rasa, secara hati, secara perasaan, secara soul kamu, jiwa kamu, mental kamu, pikiran kamu, itu akan semakin enak, semakin baik, semakin mapan, semakin menjadikan kamu itu seperti seorang yang memiliki power, yang memiliki kedudukan, memiliki bargaining power yang bagus, memiliki energi yang semakin kuat, semakin bijaksana, ya. Jadi itu gambaran yang sangat jelas yang saya tangkap untuk Leo, ya. Nah, di sini Leo berarti mengalami satu perubahan-perubahan kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin oke, kehidupan yang semakin menjadikan kamu itu semakin bijaksana, semakin kaya. Ya, kaya itu tidak harus diliputi dengan materi gitu loh, tapi perasaan-perasaan bijaksana, perasaan tenang, damai, bersyukur itu juga kaya gitu kan. Adalah hal yang harus disyukuri. Ketika kita merasa tenang, sehat, itu juga hal yang sangat harus disyukuri. Nah, itu didapatkan oleh Leo, ya. Meskipun ada hal-hal tadi, ya, hal-hal hitam putihnya kehidupan kamu tetap ada, pengaruh-pengaruh jelek tetap ada, orang-orang yang berenergi buruk datang ke kamu juga tetap ada, di sekitar kamu tetap ada, karena kita selamanya akan berdampingan dengan pelengkap kehidupan kita. Ada siang pasti ada malam, ada buruk ada baik, ada buruk, ada positif ada negatif. Nah, tetapi yang penting kita punya tempat tersendiri, punya level tersendiri, punya frekuensi sendiri, sehingga kita tidak akan pernah ketemu dengan level-level yang tidak perlu mengganggu kehidupan kita. Teman-teman, saran saya itu dulu, semoga ini bermanfaat, ya, memberikan motivasi, pencerahan, sekaligus sugesti, afirmasi positif untuk kehidupan di tahun 2022 bagi Leo dan juga teman-teman yang lain. Oke, yang pengen konsultasi, private reading, self healing, spiritual coaching, silahkan untuk chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kamu semuanya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.